Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, para ustadz, dan juga para sesepuh, para orang tua, wabil khusus Ketua DKM Bapak Ustadz Haji Sudirman, dan juga guru tetap di masjid ini Ustadz Kusep, Bapak Lurah Wanasari, dan seluruh hadirin hadirat. Kita minta kepada Allah di hari yang baik ini. Ini kira-kira hari yang baik atau kagak? Kenapa ini hari yang baik? Hari apa ini Bapak Ibu? Hari Ahad. Ya. Kalau saya lagi ngebiasain ngomong hari Ahad. Enakan Ahad apa Minggu kira-kira? Ahad. Kenapa enakan Ahad? Ahad itu nama Allah. Qul huwallahu ahad. Nama hari yang sama dengan nama Allah. Dapat nama Allah itu cuma hari ini, hari Ahad. Ahad itu artinya Allah yang Maha Esa. Tuhan cuma satu. Kagak ada lagi. Hari ini, hari Ahad adalah hari mengesahkan Allah. Nggak ada Tuhan lebih dari satu, nggak ada. Hari Ahad. Makanya orang-orang di luar Islam pengen kita jangan ngomong Ahad, ngomongnya Minggu aja. Karena kalau Ahad jadi tauhid sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya lidah kita lebih sering ngucapin Minggu, padahal ini sebenarnya namanya hari Ahad. Ya alhamdulillah di hari yang baik, hari yang namanya dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ahad. Kita kumpul di tempat yang baik, di masjid, di acara yang baik, dan dihadirin orang-orang baik. Ini kira-kira orang baik semua apa kagak nih? Insya Allah, saya yakin ini orang baik semua. Saya yakin yang hadir di sini orang baik semua. Kira-kira kalau saya yakin yang hadir semua orang baik, saya rugi apa kagak? Enggak rugi. Pasti insya Allah di sini banyak semuanya orang baik, insya Allah. Dan kalau orang baiknya banyak, kalau doa diijabah apa kagak sama Allah? Ijabah. Yakin apa kagak Bu? Yakin. Mumpung kita lagi yakin doa bakal diijabah sama Allah. Di hari Ahad. Tempatnya masjid. Acaranya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kumpulnya sama orang-orang baik. Kira-kira kalau doa diterima apa kagak mau? Kita minta sama Allah. Ya Rabb, yang melihat kami, yang mendengar kami pada pagi menjelang siang ini, kami mohon ya Allah yang hadir di sini semua catat namanya jadi ahli surga. Yang punya utang lunasin utang-utangnya ya Rabb. Pas utang kencengan dikit ya.
Yang punya hajat biar gabul hajatnya. Yang lagi kurang sehat, kita dan keluarga kita sembuhkan penyakitnya. Yang punya masalah, kasih jalan keluar masalahnya. Yang usaha, lancarin usahanya. Amin ya Rabbal. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ya Rabb, semuanya yang hadir di sini meninggalnya husnul khatimah. Yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu adalah sebaik-baiknya nikmat. Hamba yang sukses adalah orang yang bisa mengakhiri hidupnya di dunia dengan husnul khatimah. Itu paling nikmat. Jabatan kagak ada artinya, ilmu kagak ada artinya. Ini aksesoris yang saya pakai kagak ada artinya semua kalau kagak dapet husnul khatimah. Tapi kalau kita dapat husnul khatimah, mau kita kaya, mau sederhana, mau pejabat, mau biasa, itu adalah kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta di acara yang baik, yang insya Allah doa di sini diijabah sama Allah. Ya Allah, tulislah untuk kami husnul khatimah. Kita masuk surga kagak pakai mampir ke neraka, langsung ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Di hari ini kita bisa kumpul di sini. Begitu banyak nikmat yang Allah kasih sama kita. Kalau kita pikirin satu persatu, kita renungin, kita pretelin, Allah baik sama kita bukan main. Kita syukurnya kurang banyak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita pikirin, kira-kira kita lebih sering dapat duit apa kehilangan duit? Lebih sering nerima duit apa kehilangan, kecolongan duit? Nerima. Lebih banyak, lebih sering sehat apa sakit? Sehat. Lebih sering nafsu makan apa kagak nafsu makan? Nafsu makan. Sampai 3 piring kadang-kadang ya. Lebih sering tidur pules apa uring-uringan? Tidur pules. Nikmat Allah yang mana yang kita dustakan? Allah kasih kita banyak banget. Kalau kita pikir-pikir, lamaan mana kita sholat sama makan? Ngaji sama tidur lamaan mana? Ngobrol sama zikir lamaan mana? Jadi ibadah kita buat syukur aja sebenarnya mah kurang. Allah baik nggak sama kita itu? Baik banget ya Allah, nikmat kita ya. Makanya tinggal masuk surga doang, sempurna udah. Tinggal masuk surga sempurna. Kalau pengen masuk surga, nih gampangnya. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, ngaji paksain rutin, hadir pengajian rutin, cari kudu punya itu. Ama jangan usilin orang, jangan ganggu orang, jangan ngambil hak orang, jangan ngurusin orang, dah surga. Gampang apa susah itu kira-kira? Gampang. Kecuali bagi orang-orang yang memang hobinya ngusilin orang. Susah, soalnya saya demen ngusilin orang. Ada orang yang kalau kagak usil dia kagak hidup. Nauzubillah min. Jadi masuk surga itu gampang Bapak Ibu. Sholat 5 waktu jangan tinggal, puasa Ramadan jangan tinggal, ngaji biar rutin. Kudu punya guru, kudu punya ustadz yang kita ngaji sama dia rutin sampai mati. Sama orang jangan usil, jangan ambil hak orang, jangan gangguin orang. Udah surga begitu doang udah. Kalau sampai kita udah begitu masuk surga, sempurna nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustadz kan kadang-kadang di dunia saya suka ada ujian, itu mah wajar. Kira-kira kita hidup di dunia sering pusing atau agak Bapak Ibu? Pusing mikirin apa kira-kira? Gas LPG langka, pusing, listrik naik, misalnya ya. Terus apa lagi? Ya kita sama saudara ada yang
Kadang-kadang ada yang ngomongin kita, ada yang ngusilin kita. Bocah kadang-kadang susah diatur. Kadang-kadang suami saya begini Ustaz, bini saya begitu. Itu mah bumbunya kehidupan. Ya, itu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Hidup di dunia, kalau kita punya masalah, kita kudu syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tandanya kita masih waras. Karena di dunia ini yang kagak punya masalah cuma dua. Anak kecil sama orang gila. Anak kecil hidupnya nggak punya masalah. Dia mau dunia kayak apapun keadaannya, waktunya minta duit, waktunya makan tinggal ngomong, berantem besok akur lagi sama temennya. Nggak mau tahu urusan tuh bocah. Sama orang gila, mau listrik naik kek, mau harga barang naik, orang gila mah nggak pernah stres, dia nggak pernah pusing. Mau punya duit kagak punya duit, enjoy aja udah begitu. Pokoknya waktunya jalan dia jalan, waktunya makan dia makan. Kalau kita orang waras masih kadang-kadang suka pusing sedikit. Makanya kita syukur sama Allah, kalau ada masalah urusan kehidupan itu tandanya kita masih waras. Jadi Allah baik banget sama kita. Kenikmatan dikasih, jalan ke surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini hari kita acaranya Isra dan Mi'raj. Kita memperingati, mengenang peristiwa besar yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Isra dan Mi'raj kita ambil banyak pelajaran, bisa kita ambil banyak pelajaran. Cuma saya pengen ngambil pelajaran yang singkat-singkat, yang mudah, yang gampang, yang kagak perlu mikir panjang. Karena Isra Mi'raj itu ada yang kelas berat, hikmahnya, ada yang ringan. Cocok buat semua kalangan. Kalau yang berat-berat nggak usah deh. Kita bahas yang enteng-enteng aja. Biar kita hari ini hadir ke sini, pulang ke rumah, bawa oleh-oleh yang bisa kita manfaatin sampai kita mati. Acara ini manfaatnya kerasa sampai kita masuk ke alam kubur. Nih, saya kasih satu hikmah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW yang mungkin jarang dibahas. Mungkin sering di beberapa tempat, tapi di tempat lain jarang. Di malam Isra dan Mi'raj, nih yang pertama ya, saya tanya nih sama Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Isra Mi'raj pakai buruk apa kagak? Pakai buruk kan, kita tahu ya. Itu buruk yang di bayangan kita, nih di pikiran kita, Nabi Muhammad Isra kira-kira naik buruknya terbang apa kagak? Terbang nggak Bu? Terbang. Kira-kira berapa ribu kaki dari permukaan tanah tuh kira-kira terbangnya? Nah, ini pentingnya kita ngadain Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad pakai buruk, menunggangi buruk hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa doang. Mi'raj kagak pakai buruk. Ya, Mi'raj pakai mirqah, kita nggak bahas deh itu. Yang kedua, yang kita perlu tahu, buruk itu kira-kira laki-laki apa perempuan, jantan apa betina kira-kira? Nah, ini pentingnya Isra Mi'raj ya. Buruk ini bukan binatang dunia, dia ini tercipta dari cahaya, sama kayak malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Kira-kira malaikat laki-laki apa perempuan? Mana kencang banget jawabnya, belakang salah. Laki-laki. Malaikat itu laisa bidzukurin wala inath. Malaikat tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Lah terus apa dong Beb? Lah jangan dipaksain. Sekarang saya tanya, kira-kira ini gelas laki-laki apa perempuan nih gelas? Nah begitu jangan dipaksain. Kayaknya malah laki-laki ini gelas. Kagak bisa. Enggak semua makhluk itu kudu berjenis kelamin. Malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah buruk itu dari cahaya seperti malaikat, tidak berjenis kelamin.
Kadang-kadang kita lihat ada orang nempelin gambar buruk itu kayak kuda, ada sayapnya, kepalanya perempuan. Ada gak tuh begitu? Itu hoax, Bapak Ibu sekalian ya. Itu kagak bener. Kata ulama itu namanya Israiliyat. Itu hoax yang diciptakan sama orang-orang Bani Israel untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Ini pentingnya kita ngadain Isra dan Mi'raj. Buruk itu kepalanya bukan kepala manusia. Di jidatnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak berjenis kelamin. Kira-kira buruk ada sayapnya apa kagak? Ada. Memang di dalam hadis Nabi menyebutkan buruk itu punya sayap. Tapi sayapnya itu bukan kayak Pegasus. Pegasus yang kuda terbang tuh bukan kayak gitu. Karena Pegasus itu hayalan, itu bohongan. Ya, ada sayapnya. Sayapnya bukan buat terbang, bukan. Di dalam hadis Nabi menjelaskan sayap buruk itu fungsinya untuk mempercepat jalannya dia. Kalau bocah, kalau anak muda ngerti yang namanya NOS, Nitrous Oxide System. Kalau nenek-nenek agak bakal ngerti. Nitrous Oxide System itu biasanya ada di mobil balap. Dia kalau mau finish, dibuka, ditekan sama dia biar makin kencang. Atau di mobil bus dan truk juga biasanya ada buat tanjakan supaya tenaganya makin besar. Rasulullah menjelaskan buruk memiliki sayap. Fungsi sayapnya untuk mempercepat laju perjalanan dia. Poin berikutnya, buruk ini perjalanan darat Bapak Ibu, jadi dia kagak terbang. Kalau selama ini kita ngehayal Isra Mi'raj Nabi Muhammad, gua lagi naik pesawat ngebayangin Nabi Muhammad Mi'raj ya. Ngebayangin Rasulullah Isra, bagaimana itu rasanya kayak begini kali ya? Lah kagak begitu. Isra-nya Nabi Muhammad make buruk itu perjalanan darat. Buruknya napak ke tanah. Cuma jalannya memang cepat. Dan Rasulullah bersabda, yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Buruk ini sekali melangkah sampai ke ujung penglihatan dia. Kalau kita berdiri di pinggir pantai, yang kelihatan sama ujung mata kita kira-kira berapa kilo? Nah, itu selangkah buat buruk segitu. Oh, kita kan selangkah semeter paling. Setengah meter. Kalau buruk selangkah, ujung yang kelihatan sama itu selangkah. Kayak cepet dia jalan. Dan Rasul menjelaskan buruk ini kalau lagi ngelewatin gunung, berarti kan nanjak tuh, kagak terbang dia. Kalau dia lagi ngelewatin gunung, kata Rasul, kaki depannya pendek, kaki depan, kaki belakangnya jadi panjang. Kalau lagi posisi turun, kaki depannya memanjang, kaki belakangnya jadi pendek. Ini menggambarkan Nabi Muhammad walaupun di atas buruk beliau tetap nyaman. Enggak ntar begini, enggak. Tetap datar Rasul, nyaman. Sama kayak kendaraan mobil mewah. Kalau sekarang ini kendaraan mobil mewah, makin mahal mobil, gajlugan kagak berasa. Beda sama kita naik gerobak, sama naik delman, jalan rusak, udah anjlut-anjlutan, nggak karuan. Jadi Rasulullah itu naik buruk santai. Buruknya yang ngalah kakinya, kakinya yang manjang terpendek. Jadi Rasulullah ini santai. Nah, itu hikmah yang pertama, supaya kita jangan keracunan sama info-info yang salah. Nabi Muhammad Isra itu bukan terbang. Nabi Muhammad naik buruk itu tidak berjenis kelamin, dan beliau nyaman di atas buruk. Hikmah yang kedua, Mi'raj. Nah, waktu Nabi Mi'raj, buruknya kalau kata orang Bekasi dicancang. Buruknya diapain? Dicancang, tuh, diikat. Di Masjidil Aqsa ada satu tempat parkir. Para nabi-nabi dulu kalau ke Masjidil Aqsa, tunggangannya diparkirin di situ. Nah, Nabi buruknya juga ditaruh di situ sama. Nabi Mi'raj kagak pakai buruk. Kalau kita masuk ke hotel mau ke lantai 10, naik apa Bapak Ibu? Nah, itu gambaran kira-kira. Kalau bahasa hadisnya mirqah, alat untuk naik ke atas.
tapi bentuknya kagak kayak alif ya. Kalau alif makan bau oli kadang-kadang ya, walaupun kadang-kadang wangi juga macam-macam. Kalau ini indah, didesain sama Allah seindah mungkin. Saya nggak mau cerita banyak-banyak, yang jelas di malam Mi'raj ada satu ayat, ada dua ayat yang Allah turunin buat Rasul. Ini ayat saktinya bukan main, buat kita pakai ini ayat. Ayat apa kira-kira? Ada beberapa ayat yang turun di malam Mi'raj. Sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah turun di malam Mi'raj. Tapi yang ulama mengatakan ayat yang turun di malam Mi'raj adalah dua ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah. Saya yakin Bapak Ibu hafal semua. Hafal gak kira-kira? Yang mana ya Bibi? Saya kayaknya kagak hafal. Ntar kalau saya baca hafal. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Hafal kan? La nufarriqu baina ahadin qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Satu ayat tuh. Dari amanah rasul sampai situ satu ayat. Ini ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Itu satu ayat lagi. Jadi dua ayat itu akhir penutup surat Al-Baqarah. Kapan turun sama Nabi Muhammad? Di malam Mi'raj. Di momentum perintah sholat 5 waktu. Dahsyat gitu kira-kira. Ini ayat kagak main-main. Kata Nabi, ini Allah keluarkan ayat ini dari kanzul arsh, dari pusaka arsh, dikeluarkan buat saya dan umat saya. Kira-kira ini ayat istimewa apa kagak? Istimewa. Ini amalan dari Nabi Muhammad. Saya nggak ngasih amalan dari fulan wala fulan. Ini dari Rasulullah SAW langsung. Di malam Mi'raj turun dua ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah. Dan ayat ini kata Nabi punya banyak khasiat. Salah satunya Rasulullah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Siapa orang di malam hari baca dua ayat penutup surat Al-Baqarah, maka orang itu di malam tersebut bakal dicukupi sebab ayat tadi. Hadisnya cuma begitu doang. Apa maksudnya dua ayat mencukupi yang baca? Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dan para ulama-ulama menjelaskan maksud daripada cukup adalah cukup dua ayat itu gantiin kita bangun malam. Kafatahu an qiyamil lail, cukup dari bangun malam. Jadi kalau ada orang misalnya nih, kita punya temen entar malam dia bangun tahajud, sholat, mau sebentar mau lama terserah dia. Kita kagak sempet bangun malam, misalnya karena kecapean dan lain-lain, terus kita baca itu tuh Bismillahirrahmanirrahim, amanar rasul bima unzila ilaihi rabbihim, sampai fansurna al qaumil kafirin. Sebelum tidur misalnya, udah naruh bantal nih, udah naruh kepala di bantal, kita baca itu, ya Allah saya takut nggak bangun malam. Kita baca itu. Teman kita yang bangun malam kagak baca itu, sama. Kata Nabi itu udah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita baca itu pahalanya sama kayak ibadah sholat semalam suntuk.
Semalam suntuk itu dari maghrib sampai subuh, itu semalam suntuk. Malam itu dimulai dari maghrib, ujungnya subuh. Siapa yang kuat kira-kira sholat dari maghrib sampai subuh? Tarawih aja kita 20 rakaat, imam kelamaan udah kita berhentiin tuh imam ya. Ini kita sama kayak sholat semalam suntuk. Nah hati-hati nih, kadang-kadang kita suka ada pikiran-pikiran abong sama ilok tuh. Abong itu segede-gede, pahalanya itu segitu, itu abong. Cuma baca 2 ayat doang gitu ya. Nah, ini hadis Nabi, nggak boleh kita abong-abongin nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca 2 ayat pahalanya sama kayak ibadah semalaman suntuk, heran, nggak usah heran. Karena ada hadis sahih di dalam Sahih Bukhari, ada orang pelacur ahli maksiat masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Ada seorang wanita nggak bener, dia lagi jalan ngelihat seekor anjing lidahnya menjulur-julur kehausan, kagak tega dia, rahmah. Ya Allah, sian banget ini anjing. Dia pengen minum kagak ada. Tempat air sumurnya dalam. Akhirnya nih pelacur buka sendal atau sepatunya, kata Nabi, hadis sahih ini. Kemudian dia ambilin tuh air, dia kasih tuh anjing, nih minum nih jing. Dia nggak nyangka perbuatan rahmah kasih sayang itu dapat rahmat balasan dari Allah, surga. Hadis sahih. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya tanya nih, cakepan mana baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sama ngasih minum anjing? Cakepan mana kira-kira? Hah? Lah baca 2 ayat masih jawab ngasih minum anjing. Ah, kalau gitu saya besok miara anjing deh Ustaz, yang banyak dah, gue tinggal ngasih makan minum anjing, yang ngadepin sorga pengen kayak begitu. Nggak bisa, bukan begitu maksudnya ya. Hadis ini bukan ngajarin kita ngentengin agama, bukan. Tapi jangan kecilin amalan baik, karena bisa jadi balasannya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama lain yang mengatakan maksudnya cukup 2 ayat tadi adalah orang yang baca di malam hari, Allah cukupin kafatahu min kulli su'. Allah cukupin dia dari segala keburukan. Malam-malam nggak bakal ada keburukan kalau kita baca itu, dijaga sama Allah. Kemarin di Ciawi ada kejadian apa di gerbang tol Ciawi? Se-Indonesia dengar. Ya, mudah-mudahan yang meninggal diampunin sama Allah. Kalau saya sih husnudzon, itu yang meninggal, yang muslim surga langsung. Mereka itu mati syahid. Orang yang mati kebakar, mati tenggelam, itu syahid, syahid akhirat. Husnudzon. Tapi kan banyak dosanya, itu maharnya tuh. Mati mengenaskan tuh ngapus dosa dia. Kita husnudzon sama Allah. Tapi kan luka banyak. Kalau boleh pilih nih, kalau pas lagi kejadian, pengen nggak kita di situ kira-kira? Nggak pengen. Kalau pas kita lagi di situ, kira-kira pengen selamat apa kagak? Baca tuh 2 ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah, biar kita dijaga malam hari sama Allah. Glodok kebakaran kemarin, lihat apa kagak? Siang apa malam? Malam. Kejadiannya malam. Yang meninggal banyak. Yang kesian yang pada meninggalnya di diskotik, lagi pada ke kafe, ke diskotik, ke bar, lagi joget, nggak taunya pintu daruratnya nggak bisa dibuka. Ya Allah, oh, mati pada di situ, mati kebakar. Hah? Musolahnya selamat. Nah kita kan kagak pengen tuh, ya. Tapi ini jangan disalahpahamin. Berarti nanti saya kalau mau ke bar, saya baca dulu aman Rasulullah. Kagak ampun rahasia itu ya. Nah ini ayat penting buat kita baca. Bacanya kapan Ustaz? Mau habis maghrib boleh, habis isya boleh, mau tidur boleh. Tapi kalau Bapak Ibu suka baca Ratib Al-Haddad, di situ ada. Ya, Ratib Al-Haddad itu ada pertama Al-Fatihah, ayat kursi, terus Amanar Rasulullah bimana. Kalau orang biasa baca Ratib Al-Haddad tiap habis maghrib itu udah termasuknya. Udah langsung dijaga sama Allah. Karena di dalamnya sudah ada 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ratib Al-Haddad itu apa Ustaz? Lihat di YouTube banyak banget.
Udah banyak banget di Play Store, tinggal cek Ratib Al-Haddad. Itu zikir-zikir dari Nabi Muhammad yang disusun oleh ulama abad ke-12 Hijriah. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad disusun sama beliau. Ini zikir ini, habis ini, habis ini. Racikan begitu. Ibaratnya ini ada bahan-bahan dokter yang racik. Ini 3 kali sehari, ini sekian begitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngamalin insyaallah. Terakhir, sedikit lagi kita masuk malam nisfu Sya'ban. Kemudian kita masuk bulan Ramadan. Persiapan apa kira-kira yang perlu kita rapihin? Kalau yang namanya ketimun suri itu masya Allah nggak usah disuruh, udah pasti rajin gitu ya. Sirop, terus apa lagi? Korma. Apalagi yang udah punya anak pada munggah, itu mah nggak perlu dipesan di sini. Yang perlu kita pesan di acara yang baik ini, persiapan terbaik menghadapi malam nisfu Sya'ban dan malam pertama Ramadan. Jangan kita punya masalah sama orang. Kalau kita pernah punya salah sama orang, buru-buru minta maaf sekarang beresin. Kalau kita ada kagak akur, jangan ada dendam, dengki, dongkol, gedeg, enek sama muslim, itu buang. Itu persiapan terbaik malam nisfu dan malam Ramadan. Tapi dia ngatain saya, biarin kalau ngatain. Yang penting kita kalau ngatain dia. Dia fitnah saya, nggak apa-apa. Kalau perlu kita ridhoin, kita ikhlasin. Ya Allah, sebelum malam nisfu Sya'ban, yang pada ngatain saya, yang hina saya, yang fitnah saya, semua saya ikhlaskan karena Engkau ya Allah. Nggak perlu mereka minta maaf. Itu namanya sedekah pahala, Bapak Ibu sekalian. Orang dulu kalau nggak punya duit, pengen sedekah pahala. Ya Allah, yang ngatain saya maafin. Harusnya pahala dia buat kita kasih lagi ke dia tuh pahala. Itu pahalanya lebih keren lagi tuh, nggak tanggung-tanggung. Persiapan terbaik, datang ke emak bapak kita yang masih punya orang tua, minta maaf. Nya, maafin saya ya kalau saya punya salah. Tutur kata saya, tingkah laku saya, perbuatan saya. Kemarin babanya minta maaf. Abang, empok, semuanya minta maaf. Ama ipar minta maaf pada semua. Makanya kita diajarin sama orang-orang tua kita munggah kalau mau puasa itu kan munggah istilahnya itu ya. Orang tua kita dulu udah rapi, kita diajarin rowahan. Rowahan itu apa? Kita doa, kita baca bacaan, kita kirimin pahalanya buat almarhum yang udah pada meninggal, almarhumah. Nabi Muhammad dalam riwayat disebutkan malam nisfu Sya'ban, Siti Aisyah mendusin bangun malam-malam melihat Rasulullah kagak ada di kamarnya. Dicari-cari, nggak taunya Nabi Muhammad lagi ziarah ke pemakaman Baqi', lagi ziarah ke makam para sahabatnya dan orang-orang terdekat. Nah, ulama makanya ngajarin kita, mau nisfu, mau Ramadan, doain orang-orang yang udah pada meninggal. Itu Nabi kayak begitu di malam nisfu Sya'ban. Minta maaf, kata Nabi, di malam nisfu Sya'ban kalau ada yang kagak akur, masih ada yang cekcok, kagak maaf-maafan, kagak ditengok sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dah itu aja, nggak usah banyak-banyak. Takutnya gumoh kebanyakan ya, begah. Kalau kebanyakan bingung ntar. Tadi ceramah Ustaz apa? Nggak tahu, pokoknya banyak banget doang, nggak tahu tuh ceramah apa ya. Nah, pokoknya yang pertama nih, Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj harus banyak kita pelajari. Jangan sampai kita salah, kena hoax, berita-berita yang kagak bener. Harus duduk di majlis ta'lim, pahamin hadis Nabi. Yang kedua, di malam Mi'raj Allah turunkan 2 ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah yang fadilahnya luar biasa. Dan yang ketiga, menyambut nisfu dan Ramadan, bersihin hati kita, rapihin hubungan kita sama orang. Perkara orang ngatain kita, kalau perlu maafin, kalau itu mah nggak masalah. Yang repot yang kita punya salah sama orang. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat afiat. Masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan rezeki lancar. Ketemu rezeki buat beli ketupat lebaran, baju lebaran buat bocah, dodol, akar kelapa, geplak dan lain-lain sebagainya ya. Pokoknya kita senang dunia akhirat mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bapak Ibu sekalian, yang saya bisa sampaikan, kalau ada kata-kata saya yang kurang baik, kurang tepat, itu kebodohan dan kealahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hajani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wa